Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Alhamdulillah teman-teman bisa hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan workshop Magic of Bouquet, mengubah keahlian merangkai bunga menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari bisnis buket. Nah, teman-teman udah pada tahu kan ya, kalau zaman sekarang itu buket sangat berkembang pesat. Nah, terutama untuk acara-acara seperti wisuda, pernikahan, ya kan? Nah, kita akan membahas itu untuk materi kita hari ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai deskripsi dan potensi dasar yang menjadi landasan bisnis buket ini. Terus ada perencanaan bisnis. Nah, sebelum kita memulai bisnis harus merencanakan bisnis tersebut, apakah itu berpotensi untuk pasar atau juga untuk yang lainnya. Terus ada pemasaran dan penjualan. Nah, jadi nanti bagaimana kita memasarkan, bagaimana cara kita menjual produk kita. Nah, nanti kita akan bahas. Terus, nah kalau di buket ini buket kan kayak karya seni kan. Nah, karya seni atau handcraft. Nah, nanti kita akan mengetahui desain dan juga teknik pembuatannya. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman. Oh iya, kita kan belum kenalan ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Tuti Komalasari. Di sini saya sebagai pematerinya dan juga merangkap sebagai hostnya atau moderator. Nah, yang pertama kita akan mengenal deskripsi ataupun pengertian dari buket itu sendiri. Nah, teman-teman, buket ini merupakan sebuah karya seni yang dimana dibuat dengan keahlian tangan ataupun skill dari diri kita. Nah, skill dari pembuatan buket ini tidak lahir dari turunan ataupun dari dulu gitu kan, dari lahir. Tetapi kita kembangkan skill ini sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bisnis buket ini atau florist, biasanya kan dikenalnya florist gitu ya, kerajinan buket bunga. Nah, merupakan sektor bisnis yang berkembang pesat. Nah, meskipun menghadapi persaingan dari berbagai pelaku usaha, baik itu toko, terus dari online juga. Nah, itu salah satunya. Nah, hal ini mendorong meningkatnya apresiasi terhadap peran dekorasi bunga dalam berbagai perhelatan dan kehidupan sehari-hari. Jadi, buket bunga ini atau yang dikenal dengan florist ini merupakan bisnis yang sangat berpotensi buat para kaum muda, terutama kita nih. Apalagi cewek-cewek kan biasanya suka yang estetik ya kan, nyusun bunga-bunga. Nah, ini salah satu bisnis yang bisa kita gunakan. Nah, terus itu ada potensi pasar. Nah, kalau kita udah tahu bisnis buket ini menguntungkan bagi kita, nah maka kita harus tahu potensi pasarnya itu seperti apa. Nah, jadi potensi pasar buket ini luas cakupannya. Yang tadi bisa buat acara wisuda, acara pernikahan, ya kan, dan acara-acara resmi yang biasanya menggunakan buket sebagai suatu penghargaan. Nah, potensi pasar yang pertama itu ada permintaan konsisten dan berkembang. Nah, di mana permintaan konsisten dan berkembang ini merupakan permintaan yang diberikan untuk acara atau juga seseorang yang memerlukan hal tersebut. Nah, seperti acara yang tadi sudah saya sebutkan, ada acara pernikahan, wisuda, terus ada juga ulang tahun biasanya kan. Kalau yang cewek-cewek nih biasanya pada bawa kado. Nah, buket bisa jadi kado yang unik. Terus ada juga tren dekorasi. Nah, pada sekarang ini banyak banget tren-tren dekorasi terutama buket. Ada yang tahu kan buket yang Korean buket gitu bentukannya, ya kan?
Nah, itu jadi salah satu tren. Nah, kenapa jadi potensi pasar itu naik gitu kan? Karena hal tersebut bisa menjadi suatu tren yang sangat unik. Nah, selanjutnya itu ada sebagai ekspresi emosi. Nah, di mana buket ini merupakan suatu produk yang dapat diberikan kepada orang lain. Nah, seperti tanda kasih sayang, tanda cinta. Nah, itu salah satunya dari bentuk ekspresi emosi. Nah, terus potensi pasar yang kedua itu ada untuk individu. Nah, buket ini bisa dibeli atau juga diberikan kepada individu yang membutuhkan. Maksudnya yang membutuhkan tuh kayak kita ngasih ke orang lain gitu, per individu tuh. Kayak misalkan ngasih ke pacar, ngasih ke orang tua, ke temen, nah gitu. Terus yang kedua itu ada bisnis. Nah, maksudnya bisnis tuh ketika ada perusahaan mengadakan suatu acara, nah biasanya menggunakan penghargaan. Nah, salah satunya juga menggunakan buket. Nah, sebagai apa ya? Menghiasi penghargaan tersebut. Terus ada juga apa ya? Salah satu dari buketnya itu kayak karangan bunga. Nah, kayak gitu buat ucapan terima kasih, ucapan selamat. Nah, itu dia. Terus ada juga toko buket. Nah, toko buket ini maksudnya itu toko buket lainnya. Jadi ketika ada konsumen atau permintaan pasar yang meningkat, maka toko buket ini akan memerlukan toko buket yang lainnya karena bisa saja toko ini membutuhkan barang yang tidak ada di dia. Nah, maka dia membutuhkan toko buket yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan ataupun memenuhi permintaan dari konsumen. Nah, terus ada juga perencanaan pernikahan yang sudah dijelaskan tadi. Kan pernikahan itu memerlukan dekorasi yang megah, mewah, terus estetik, unik gitu kan, dengan hiasan-hiasan bunga. Nah, biasanya juga pengantin itu megang ini kan, hand buket gitu. Nah, buat dilempar gitu kan. Nah, itu jadi salah satu potensi pasar pertumbuhan e-commerce. Nah, pada zaman sekarang yaitu zaman digital, nah maka pertumbuhan e-commerce ini sangat berkembang pesat karena sosial media itu sangat-sangat cepat menyebarluaskan informasi ya kan, kayak IG, Facebook, terus WA, grup WA ya kan, Twitter dan lain sebagainya itu bisa jadi potensi pasar kita. Jadi kita bisa mempromosikan produk kita di e-commerce tersebut. Nah, terus e-commerce ini juga bisa mempermudah kita dalam memesan, ya kan? Kalau misalkan Mbak Nindi berada di Kota Palembang misalkan. Nah, ada Mbak Nindi tuh scroll TikTok gitu, lihat ada buket yang bagus banget, tapi itu adanya di Yogyakarta. Nah, otomatis Mbak Nindi kan harus belinya tuh kalau misalkan pemesanannya masih jadul gitu, Mbak Nindi harus ke Jogja kan. Nah, tapi karena pertumbuhan e-commerce ini sangat meningkat pesat, maka cara pemesanannya juga sangat mudah lewat aplikasi atau juga yang tadi sosial media. Nah, Mbak Nindi tinggal pesan aja dari orang Jogja ini, dia orang Jogja akan mengirimkan. Nah, itu dia juga pengirimannya cepat ya kan, karena sekarang itu banyak banget ekspedisi-ekspedisi yang memberikan layanan pengiriman cepat seperkilat gitu kan ya. Nah, itu bisa menjadi potensi pasar ya pada sekarang. Terus yang keempat itu ada inovasi produk dan layanan. Nah, buket ini merupakan karya seni yang didesain atau dirancang dengan sangat unik. Nah, karena buket ini kan buat hadiah gitu kan ya. Jadi desainnya itu unik dan juga menarik. Harus bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Kalau dulu buket tuh cuma pakai mawar biasa gitu kan, satu tangkai ataupun susunan-susunan bunga yang dibungkus biasa kerucut doang ya kan. Tapi sekarang tuh bisa pakai yang namanya kertas selopen, kertas wrapping. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, terus variasinya ataupun macam-macamnya juga banyak. Kalau dulu kan cuma
bunga biasa kan, bunga aja. Tapi kalau sekarang bisa bentuknya tuh boneka, ya kan, yang dihias sama bunga-bunganya. Terus ada uang yang disebut money buket. Nah, terus ada juga kawat bulu, tahu kan? Yang sekarang itu viral. Nah, itu bisa dibikin atau dibentuk bunga. Terus ada apa tuh? Kayak lilin gitu yang bisa dibentuk bunga kan. Nah, itu bisa buat buket. Terus juga kalau misalkan ini ada yang temennya misalkan suka makan, mau kasih kado apa, hadiah apa pas wisuda. Nah, bisa pakai snack ya kan. Nah, snack yang bisa dibuat buket. Nah, pernah lihat gak yang buketnya itu nyeleneh kayak pakai nasi padang? Nah, itu kreasi atau variasi dari buketnya itu sendiri. Terus ada juga layanan tambahan. Nah, di mana layanan tambahan ini teman-teman bisa membuka usaha buket ini dengan memberikan layanan bisa berupa pakai gift gratis ataupun diskon-diskon kayak gitu. Terus ada yang namanya kayak ya pokoknya kayak dikasih apa ya, diskon kayak dapat paper bag gratis gitu. Nah, itu jadi salah satu layanan tambahan. Terus selanjutnya, nah karena nggak ada fokus, jadi kita bicaranya seperti ini. Nanti kita tampilin ke teman-teman. Nah, terus meskipun potensi pasar ini meningkat dengan adanya pertumbuhan e-commerce, desain-desain buket yang menarik dan unik, nah ada juga tantangan. Nah, pastinya seorang pebisnis ataupun orang yang jualan nih pasti ada tantangannya kan? Ada apa ya, kayak hambatan ataupun celah buat orang lain menghalangi itu. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama itu persaingan. Nah, seorang pebisnis itu tentunya punya saingan, apalagi bisnis buket. Nah, sekarang ini bisnis buket itu menjanjikan, tapi pesaingnya banyak. Nah, pesaingnya itu dari berbagai kalangan, dari orang tua, terus anak-anak zaman sekarang yang masih SMA itu udah pada bisa bikin buket, udah pada bisa bisnis buket ya kan. Nah, itu jadi salah satu tantangan yang harus teman-teman hadapi. Terus ada juga harga bahan baku atau harga bunga. Nah, harga bunga ini sangat beragam kan. Nah, apalagi kalau misalkan permintaan dari konsumen ini meningkat. Kayak misalkan contohnya bulan ini merupakan bulan wisuda gitu. Semua seluruhnya pada wisuda ataupun permintaan produk kita naik kan, karena bisa aja bunga itu kosong gitu di pemasoknya. Jadi harga bunganya naik. Nah, juga ketersediaan buketnya itu sendiri. Nah, ketersediaan bahan bakunya. Yang tadi kalau misalkan permintaannya naik dan ketersediaan bunganya juga harga bunganya mahal, ketersediaan buketnya juga akan berkurang karena harga bunganya mahal tapi bunganya juga nggak ada gitu. Nah, maka itu menjadi salah satu tantangannya juga. Terus selain itu, kalau misalkan kita pakainya bunga yang asli, fresh flowers, nah itu biasanya kita perlu perawatan yang ekstra. Nah, karena kan kalau bunga ya udah dipetik pasti cepet layu kan. Nah, kita perlu ngerawat bunga itu supaya tetap seger, supaya tetap fresh gitu. Namanya juga fresh flower kan. Gak mungkin layu flower gitu kan, enggak. Nah, itu menjadi tantangan bagi para pebisnis buket bunga asli ataupun fresh flower. Nah, maaf. Tapi kalau misalkan teman-teman pakainya kayak boneka, bunga artifisial yang palsu gitu, bunga gitu, terus pakai snack, nah teman-teman masih bisa gunain itu, masih aman lah gitu. Tantangannya ialah paling expired ya kan dari snack. Terus kalau boneka ya paling debuan gitu kalau misalkan gak di packing dengan rapi. Nah, kalau bunga kan bunga yang palsu atau artifisial itu bisa bisa digunain kapan aja kan. Dia kan gak layu kan karena terbuat dari plastik. Nah, gimana nih teman-teman? Udah kebayang belum?
oh iya kalau misalkan bisnis buket tuh menjanjikan, tapi tantangannya yang tadi udah dijelasin kan. Kayak pengen nih, pengen bikin buket, pengen jualan, tapi masih bingung gimana modalnya gede enggak gitu kan, terus gimana jualannya, terus gimana caranya supaya orang itu tertarik sama produk kita. Nah, di sini ada perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis ini yang pertama ada analisis SWOT. Nah, tahu nggak analisis SWOT? Nggak. Nah, analisis SWOT ini merupakan analisis yang dimana SWOT-nya itu merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, and threats. Nah, dimana strength itu kekuatan. Nah, jadi kita harus mengetahui kekuatan produk kita sendiri. Nah, kita unggulnya di bagian mana? Nah, supaya kita bisa maju selangkah dari produk-produk buket lainnya gitu. Jadi kita harus tahu tuh. Terus yang kedua ada weakness, di mana weakness ini kelemahan. Nah, kita harus mengetahui juga kelemahan dari produk kita supaya kita bisa mengevaluasi produk kita. Nah, agar para pesaing ini merasa kayak wah ini mah gak punya kelemahan nih, susah nih, dekorasinya, desainnya bagus banget, gak bisa dicontek ya kan. Nah itu. Terus ada opportunis. Nah, dimana opportunis ini merupakan peluang. Nah, jadi kita sebagai pebisnis itu harus bisa membuka peluang. Nah, baik itu peluang untuk orang lain ataupun untuk diri kita. Nah, kalau orang lain ketika permintaan buket itu banyak, nah maka kita perlu orang lain kan? Nah, kita bisa mempekerjakan atau merekrut karyawan untuk bekerja dengan kita, memproduksi buket. Ataupun juga bisa dengan bekerja sama dengan orang lain untuk misalkan stok bunganya gitu, terus stok kertas dan bahan-bahan baku lainnya. Terus kalau buat diri kita, nah kita juga bisa membuka peluang untuk diri kita agar menjadi orang yang sukses kan. Nah, kita harus bisa tahu nih, wah kalau misalkan saya buka usaha buket, nah pasti bisa nih mengembangkan diri saya, terus bisa mengasah skill saya dalam hal kerajinan gitu. Terus kayaknya bisa ngebantuin orang lain deh gitu kan. Nah, bisa di dalam diri teman-teman. Terus yang terakhir itu ada threats. Nah, di mana threats ini merupakan ancaman. Nah, ancamannya ini teman-teman kan pasti kalau misalkan bisnis buket ada yang namanya pesaing, yang tadi kan persaingan dari toko-toko lain ataupun pebisnis buket lainnya. Nah, itu bisa menjadi ancaman. Akan tetapi, ancaman ini bisa teman-teman handle ataupun teman-teman kayak oke lah kita bisa nih kalau misalkan pesaing kita ngancem ataupun punya produk yang seperti ini, coba kita cari cara atau cari strategi supaya produk kita ini tetap bisa dipasarkan gitu. Nah, itu analisis SWOT itu. Nah, jadi teman-teman harus bisa menganalisis produk kita, produknya teman-teman, menganalisis pasarnya seperti apa. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan keuangan. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau buka bisnis harus tahu nih rencana atau perencanaan keuangannya supaya enggak makan modal yang besar tapi keuntungannya sedikit gitu kan. Terus enggak ngejual barang yang harganya murah tapi ternyata pesaing-pesaing lain atau orang lain yang jualan itu harganya tinggi tapi laku gitu. Nah, kita akan bahas tentang perencanaan keuangannya. Nah, yang pertama itu yang harus teman-teman tahu tentang menghitung modal atau biaya modalnya. Nah, kalau bisnis buket itu sebenarnya modalnya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga, standar lah. Ya, kalau misalkan disebutin nominalnya 200.000 juga udah cukup buat bisnis ataupun buka usaha buket. Nah, jadi teman-teman harus bisa tahu nih sebelum misalkan teman-teman punya modal 200.000. Nah, teman-teman harus tahu harga bunga atau harga bahan bakunya berapa. Nah, kalau misalkan ya awal-awal mah coba-coba misalkan.
Nah, kita beli dulu nih bunga ataupun ya bisa juga makanan, boneka, dan lain-lainnya sebagai variasi. Itu di harga 100.000. Nah, itu buat isiannya lah ibaratnya kan. Nah, terus teman-teman juga harus punya alat. Nah, ya kalau misalkan modal alat atau biaya buat modal alat, ya teman-teman pakai gunting, terus cutter, terus apa lagi? Lem tembak atau tembakannya gitu kan. Nah, itu bisa pakai lilin kalau misalkan teman-teman gak punya tembakannya. Nah, itu bisa teman-teman. Terus ada juga sewa tempat. Kalau misalkan ya kalau sewa tempat gak mungkin 200.000 dong, ya kan. Nah, kalau 200.000 tuh kita bikinnya di rumah. Nah, kita pakai alat-alat yang ada di rumah, kita pakai bahan-bahan yang memang itu tuh bisa terjangkau. 200.000 tuh saya awal itu ya jualan itu modalnya ya 200.000. Beli snack yang ukurannya tuh 10 ribuan. Nah, ada yang 10 ribuan, ada yang 8 ribuan kan. Belilah 3 itu. Terus beli kertasnya tuh 5 lembar. 5 lembar itu sekitar 4.000 atau 5.000 lah, 1.000-an kan. Nah, murah. Terus beli selotip. Selotip ini kan udah banyak banget. Terus beli apa lagi? Styrofoam. Nah, teman-teman kalau misalkan mau awal jualan, bisa pakai styrofoam yang emang nggak terpakai. Misalkan bekas TV, kulkas, terus mesin cuci. Nah, itu teman-teman bisa pakai. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pengen yang lebih bagus, bisa beli. Nah, ada yang udah tersedia styrofoamnya. Nah, itu bisa harganya sekitar gak nyampe 1.000 kayaknya, 800-an perak. Nah, itu bisa tuh teman-teman beli. Terus cutter, gunting ya bisa lah di rumah gitu ya. Siapa lagi ya saya tuh? Nah, tusukan atau juga penyangga. Kalau misalkan teman-teman pakainya isian buketnya itu atau variasinya itu pakai yang snack tadi atau boneka. Nah, pakai tusukan atau penyangga biar enggak apa ya, meletot gitu loh, enggak jatuh gitu. Nah, itu lem tembak 5.000 dapat 3. Nah, itu murah banget. Jadi 200.000 itu udah cukup bisa bikin buket 5. Ya kan? Kalau dijual nanti kita hitung harga jualnya dari modal yang kita punya itu berapa. Dapat untung apa enggak gitu. Jadi kita harus mengetahui modal awalnya dulu. Modal dari bahan baku, peralatan. Kalau misalkan teman-teman sudah siap dan mateng banget buat bisnis buket ini, teman-teman bisa sewa tempat. Nah, sewa tempat ini teman-teman juga harus tahu nih berapa. Jadi nggak asal sewa-sewa aja tapi nggak tahu awalnya tuh berapa gitu, nanti kesananya gimana. Nah, jadi teman-teman harus bisa merancang atau juga merinci dulu modalnya ini berapa gitu. Nah, terus yang kedua itu ada biaya operasional. Nah, biaya operasional ini meliputi gaji. Kalau misalnya teman-teman emang pengen buka usahanya, saya jadi CEO-nya atau jadi pemiliknya gitu. Ajak teman aja, teman saya kan bisa bikin. Saya modalin aja gitu. Nah, nanti saya yang gaji gitu. Jadi harus pikirin tuh gajinya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan jasa orang lain ataupun teman-teman mau jadi investasinya doang nih, investornya doang nih, bisa. Terus biaya operasional selanjutnya itu ada sewa. Nah, yang tadi teman-teman harus bisa tahu nih harga sewa tempat, harga sewa misalkan kalau mau pakai apa ya? Kalau misalkan ya teman-teman nggak punya, bisa nyewa atau minjam tembakan atau alat tembaknya. Bisa pokoknya yang teman-teman sewa harus teman-teman tahu deh. Nah, habis pakai itu kalau di buket kira-kira apa ya, selotip ya banyak sih sebenarnya, cuma ya kadang selotip yang dipakainya itu sering dan cepat habis. Nah, selanjutnya itu ada proyeksi pendapatan. Nah, ini nih teman-teman yang harus teman-teman tahu, proyeksi pendapatan, di mana teman-teman harus tahu volume penjualan. Berapa banyak sih nanti orang yang akan beli? Berapa sih nanti pendapatan kita? Berapa sih nanti buket yang keluar dari kita, maksudnya yang kita jual? Nah, teman-teman harus tahu. Atau itu kayak
target, mau teman-teman targetin berapa nih buket yang teman-teman bisa jual itu. Terus harga jual, ini yang paling penting teman-teman. Setelah teman-teman tahu modalnya berapa, teman-teman harus hitung harga jualnya berapa. Nah, nanti ada rincian buat kita menghitung harga jual. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalkan modal 200.000, teman-teman harus jualnya berapa. Nah, teman-teman harus tahu supaya nanti ketika si bisnis ini lancar jalan gitu, atau produknya juga terjual, teman-teman gak rugi. Kalau misalkan harga 200.000 terus dapatnya 5, kita jual harga berapa ya? Harga 30-an lah standarnya. Nah, nggak dapat kan? Ya, 5 kali 6 berapa? Berapa ya? 30. Ya dapatlah 300.000, tapi jasa kitanya belum. Iya kan? Masa kitanya cuma dapat 20.000 gitu kan? Ya ini mah biaya capeknya kalau misalnya kita yang bikin. Terus kalau misalnya orang lain yang bikin, kan berarti gajinya kurang kan? Nah, itu dia. Jadi harus teman-teman harus tahu harga jualnya berapa. Dari modal segini, harga jualnya harus berapa gitu. Terus biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini sama halnya dengan biaya promosi. Nah, teman-teman kan pastinya kalau sekarang kan media sosial itu kan sangat berkembang ya. Jadi kalau misalkan pakai media sosial kan ya nggak butuh biaya banyak-banyak sih, cuma butuh HP tapi yang kameranya bagus ya kan. Nah itu jadi harus punya biaya pemasaran supaya produk kita ini bisa diketahui oleh orang lain. Jadi promosi-promosi bisa gunain apa tuh pamflet, gunain brosur, atau juga di media sosial biar nggak terlalu ribet dan biayanya nggak terlalu mahal. Nah itu perencanaan keuangannya. Jadi harus tahu modal, biaya operasionalnya berapa, terus harga jualnya, dan juga berapa produk yang bisa kita jual. Terus selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Nah, teman-teman tahu nggak strategi pemasaran itu kayak gimana? Nggak tahu. Nah, jadi strategi pemasaran ini teman-teman bisa menggunakan media sosial. Nah, tadi kan promosi kita bisa pakai digital, pakai media sosial. Nah, jadi kita bisa cari cara supaya di media sosial ini produk kita bisa dilihat sama orang, produk kita bisa diketahui sama orang, supaya orang-orang oh iya di media sosial ini ada produk buket yang bagus loh gitu. Nah, nanti itu bisa tersebar luaskan kan di media sosial itu, dari nyebar iklan, terus dilihat sama orang nyebarin lagi, nge-share gitu. Nah, itu strategi pemasaran. Terus ada yang digital ya. Terus ada juga pemasaran offline. Nah, kalau pemasaran offline ini kita bisa buat pameran. Nah, biasanya ngeliat gak di media sosial tuh ada pameran kayak wedding organizer. Nah, di situ bisa tuh kita daftar buat bisnis buket kita. Jadi nanti teman-teman dari bisnis buket ini teman-teman juga bisa bikin ini loh, mahar. Ya kan? Nah, itu dari ngerangkai bunga jadi bisnis yang menguntungkan. Nah, dari situ teman-teman gak cuma ngerangkai bunga jadi satu, jadi buket gitu. Gak cuma itu, tapi bisa ngerangkai bunga di kayak bingkai atau valet gitu. Nah, itu lebih harga jualnya atau harga pasarnya lebih mahal. Nah, itu dia. Jadi teman-teman bisa ikut pameran-pameran, terus ikut festival itu. Terus teman-teman juga bisa kerjasama sama itu yang tadi, vendor acara pernikahan, vendor event-event. Nah, itu teman-teman bisa ikutin itu. Nah, karena kerjasama ini bisa buat teman-teman itu usahanya lebih berkembang. Nah, jadi ada yang ngebantuin gitu loh, kayak ada yang membantu mempromosikan. Terus ada juga strategi promosi. Nah, yang tadi yang di awal bisa dikasih diskon, ya kan? Kalau kita ngasih diskonnya, wah diskonnya bagus nih, gede lagi. Terus harga buketnya juga kayaknya kalau misalkan dikasih diskon segini, wah harga buketnya lumayan nih. Pasti orang tuh akan
kayak tertarik gitu mau beli. Terus ada juga program loyalitas. Jadi kita ngasih diskon, terus ngasih kayak ya iming-iming paper bag gratis, card gratis, atau beli satu dapat satu gitu. Nah, itu bisa jadi strategi pemasaran. Nah, selanjutnya itu ada menentukan harga. Nah, yang tadi kan harga jual. Ini berkaitan sama harga jual. Jadi teman-teman harus tahu nih menentukan harganya tuh berapa. Dari modal 200.000 dijual 30.000 dapat tadi berapa? 300.000 ya? 300.000 kayaknya masih kurang. Kayaknya harus lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi gitu kalau misalkan harga pasarnya lebih rendah. Nah, jadi teman-teman, di sini ada 3 metode penentu harga. Nah, yang pertama itu ada cost plus pricing. Nah, di mana penentuan harga berbasis biaya. Nah, jadi teman-teman nentuin harga itu dari biaya bahan baku teman-teman. Kalau misalnya teman-teman habisnya itu 35.000 satu buket. Nah, sama jasanya lah 35.000. Nah, teman-teman bisa jual itu sesuai dengan harga bahan bakunya. Bisa teman-teman jual 35.000-nya atau teman-teman bisa jual di atas 35.000 atau 2 kali lipatnya 70.000. Terus yang kedua, nanti ada rinciannya ya, contohnya. Yang kedua itu ada value based pricing, di mana penentuan harga berbasis nilai. Nah, misalkan teman-teman bikin buketnya tuh bagus banget, terus kayak estetik banget nih, misalkan bunganya putih, kertasnya warnanya pink, misalkan nyala kan. Nah, teman-teman bisa tuh kasih harganya gak sesuai sama biaya teman-teman beli itu, tapi sesuai dengan keindahannya, sesuai dengan estetiknya. Misalkan harga di pasaran mah 200.000 harga buket bunga misalkan, tapi biasa aja. Nah, kalau kita punya buket bunga yang tadi warnanya kontras sama kertasnya, terus bentuknya estetik, dekorasinya, nah teman-teman bisa jual itu harganya di atas itu, karena nilai dari keestetikan atau keindahan itu lebih berharga daripada nilai tadi yang biaya itu. Nah, terus yang ketiga itu ada competitive pricing, di mana penentuan harga berbasis persaingan. Nah, biasanya sering dengar nggak? Toko A jualnya misalkan 50.000, toko B jualnya 55.000. Nah, otomatis kurang, yang toko A ini kurang 5.000 kan? Nah, saingan lah tuh, diturunin atau enggak dinaikin. Saing-saingan. Nah, kalau misalkan toko A agak murah, kita murah juga gitu. Kalau toko B mahal, kita juga ikut mahal. Nah, itu mengikuti persaingan-persaingan dari toko-toko yang lainnya. Nah, kita kasih contoh deh biar lebih dipahami lagi mengenai penentuan harga. Nah, yang pertama tadi tentang penentuan harganya berbasis biaya, ya kan? Nah, jadi contohnya itu misalkan nih di sini ada biaya bunganya 100.000. Terus biaya pita aksesorisnya 20.000, udah 120 tuh. Terus biaya tenaga kerja atau biaya kita, biaya jasa kita, itu kita patoknya 80.000 sama perintilan-perintilannya lah. Terus biaya overhead. Nah, biaya overhead ini kayak kita pakai apa ya, peralatan yang ya kayak listrik, misalkan kalau pakai tembakan lem tembak, terus apa ya, alat gitulah kayak cutter, kalau cutternya patah kan diganti gitu. Nah, totalnya itu semuanya 200.000 tuh, segitu udah sama jasa kitanya. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak mau ngambil keuntungan minimal 25% ya, nah berarti 50.000 kan. Jadi harga minimal jualnya itu 250, ya kan. Jadi tadi modalnya nih biayanya 200.000. Nah, kalau kita mau ngambil keuntungan dari 200.000 itu, berarti kita harus ngambil misalkan 25%, jadi 50.000 kan. Nah, kita untung tuh 50.000, gede juga kan untungnya. Nah, terus ada value based yang tadi. Nah, menentukan harga berbasis nilai. Kayak yang tadi, kalau misalkan buketnya bagus, indah gitu, nah harga jualnya bisa teman-teman naikin. Nggak sesuai sama yang tadi, yang harga biayanya
udahlah biayanya mah 200.000 tapi kita jualnya 500.000, dapet kayaknya karena keindahannya itu gitu. Terus tadi yang terakhir itu ada persaingan. Ya yang tadi kalau misalkan toko sebelah jualnya segini, kita ikut segini gitu. Kalau toko sebelah jualnya segini, kita ikut segini. Itu persaingan antara harga jual. Jadi teman-teman kalau mau jual buket tuh bisa nentuin dari keindahan. Kalau teman-teman udah mahir nih, skillnya udah mulai meningkat, teman-teman bisa jualnya lebih mahal. Karena skill dari pembuatan buket itu gak semuanya orang bisa. Karena ya kadang kita bisa ngerangkai tapi nggak bisa ngebungkusnya atau packingnya gitu kan, itu juga butuh skill gitu, butuh keahlian. Nah teman-teman, selain yang tadi strategi pemasaran gitu kan, nah ada juga pemasaran dan penjualan atau bagaimana cara memasarkan dan juga menjual produknya. Nah teman-teman, biasanya kita harus membranding atau mempromosikan atau juga mengenalkan produk kita dengan suatu nama. Misalkan saya berdiri di sini, tapi kalian teman-temannya nggak tahu nama saya. Otomatis teman-teman kayak, ih ngapain sih orang ini di sini gitu. Tapi kalau teman-teman tahu namanya, tahu alamatnya, tahu tempat tinggalnya, tahu latar belakangnya, pasti teman-teman bakal tertarik. Sama kayak produk juga atau bisnis juga. Nah, teman-teman harus punya merek, nama merek. Sering dengarnya biasanya kalau buket belakangnya Floris, ya nggak? DNA Floris, terus Arunika Floris. Nah, kalau yang kita ini namanya Arunika Floris. Nah, punya saya tuh namanya Arunika Floris. Jadi Fajar Bunga. Nah, gitu. Terus teman-teman juga harus punya logo. Nah, logo ini teman-teman pakai supaya teman-teman tuh punya lisensi gitu loh. Meskipun nggak terlalu terdaftar juga, tapi punya logonya itu. Jadi ciri khas. Misalkan kalau floris atau buket itu pakainya kupu-kupu, pakai bunga gitu. Nah, itu teman-teman bisa pakai buat logo. Nah, teman-teman selain tadi nama produk, logo, nah teman-teman juga harus menentukan nilai dan pesan yang ingin disampaikan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau buat logo harus tahu nih apa yang mau teman-teman sampaikan, apa produk teman-teman. Kayak mau temanya tuh tentang kasih sayang, teman-teman bisa kasih aksen-aksen tentang rasa cinta gitu, kayak dikasih bunga bentuknya love gitu. Nah, atau teman-teman kasih kayak aksen bunga-bunga untuk, terus kita harus mengatur kapan ya acara wisuda ini, kapan ya acara pernikahan ini, butuh nggak ya sama buket kalau acara itu. Kalau offline kan agak ribet lah gitu. Tapi kalau memang mau ya itu bisa jadi kayak buat kita tahu lah kalau misalkan jualan di luar tuh lebih cepat. Misalkan kan kalau di online kita foto, tapi kadang ada yang cepet, ada yang lama kan, cuma orang yang lihat-lihat aja. Nah, itu kekurangan dan kelebihannya. Nah, selanjutnya teman-teman, dari pemasaran ini ada fotografi produk. Nah, kalau misalkan kita pakainya yang digital ataupun pakai media sosial, nah teman-teman harus punya teknik pemotretan yang bagus, lighting yang bagus, pengambilan foto produk yang bagus. Jadi teman-teman foto di latar belakang yang burem, nah itu nggak bagus juga. Buketnya udah bagus, warnanya udah cakep gitu kan, tapi latarnya nggak sesuai, ya udah gitu. Jadi teman-teman harus tahu teknik pemotretannya. Terus kalau misalkan udah bagus nih fotonya, tekniknya, tapi agak sedikit ngeblur atau sedikit miring gitu, nah teman-teman bisa pakai editan, nah edit foto gitu kan, biar lebih estetik. Atau pakai aksen-aksen kayak dikasih nama apa gitu kan di samping-sampingnya, dihias-hias gitu. Nah, bisa itu juga buat menarik para konsumen. Oke teman-teman, nah karena mejanya udah rapi, kita mau bagiin ininya dulu nih. Nah, sambil kita memperkenalkan juga. Nah, ini tuh
styrofoamnya. Nah, kenapa styrofoamnya segini? Kita kasih kardus ya. Jadi ukuran styrofoamnya tuh masing-masing, tergantung mau bentuknya tuh yang gede atau yang kecil atau yang sedang. Nah, kita pakainya, nah bisa lihat di dalamnya kopong kan, kosong. Nah, karena ini bisa minimalisir modal kita, biaya kita. Nah, jadi teman-teman bisa untung lah di situ. Jadi dibalut sama kardus. Nah, ini ada 4 kebetulan. Oke, bisa dibagi, teman-teman. Nah, ambil, sok. Masa malu-malu. Oke. Nah, ini ada juga. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ya nggak pro-pro banget sih, adalah biar gampang gitu, nggak dipegangin sama kaki, ya kan? Pakai alat ini nih buat motongnya. Nih, jadi sini udah ada potongannya. Jadi langsung potong. Terus kita pakainya nanti snack ya. Snack sama bunga. Sok dibagi 3 orang, 1 orang 3-3. Nih, sok tolong bantu dibagi. Nah, ini jam 1 ya. Ini udah kita kasih lem. Ya, biar dia tuh nggak copot. Nah, gitu. Biar kenceng ya. Pakai tusuk sate. Tusuk satenya tusukan baru kok, bukan bekas sate semalam. Nih ada juga bunga. Nah, ini udah disiapin, udah dipotong-potong karena satu-satu. Tapi ada 3. Gak apa-apa lah ya, yang satu nggak pakai. Nah, ini ada 3 bunganya, nanti kita pasangin di situ. Nah, siapa yang mau pakai bunga, sok ambil. Rundingan aja, gak apa-apa. Nah, terus ada juga ini dia pemeran utamanya, ada kertas buketnya. Kita bisa sebutnya selopen. Nah, cari di TikTok atau di Google kertas selopen, nanti keluar. Nah, ini tuh bentuknya kayak gini. Jadi ukurannya tuh lebar, sama kayak kertas kado loh. Kalau kertas kado juga bisa kita pakai buat bikin buket. Banyak biasanya, cuma kalau ini agak polos. Nah, ukurannya tuh segini nih. Nah, nanti kita potong-potong. Nah, ini kebetulan ada apa ini? Karena kan ada 3. Nggak apa-apa ya. Nanti kita dibagi aja. Kayaknya nggak banyak juga karena ini ukurannya. Oh, lebih ya banyaknya ya. Ini bunganya satunya siapa? Nah, terus ada juga nanti kita pakai cutter atau gunting. Cutter bisa juga buat potong ini, bisa buat potong styrofoamnya biar nggak meletot-meletot. Nah, terus ini ada isian lem tembak atau refillnya. Nah, ini nih bentukan lem tembakannya, ya udah jelek ya kayak gini karena sering dipakai. Jadi dia tuh harus hati-hati ya pakainya, karena pakai listrik ya nggak nyetrum, tapi ininya aplikatornya ini panas. Jadi kalau misalkan kena tangan sama kayak kena panci gitu tuh, panas banget. Nah, nempel ke kulit. Nah, apalagi ada lemnya kan. Kalau lem besi atau lem yang itu nggak panas, cuma keras. Kalau ini panas, kalau dibuka juga nempel ke kulit. Tuh, ini ada lemnya. Terus juga nanti ada packingannya. Nih, kita pakai packingnya sederhana dulu, pakai plastik OPP. Ini ukurannya berapa ya, lupa. Segini pokoknya. Nanti kita kasih pita buat teng-tengannya atau buat jinjingannya di sini. Nah, teman-teman, nanti kita coba bikin. Nah, terus ya ada lagi kan, ini pitanya buat teng-tengan itu kan. Nah, ada pita yang satunya buat ngikat, bikin pita hiasannya itu. Jadi ini perlengkapan atau peralatan dari pembuatan buket. Nah, ada lagi satunya itu sebenarnya kertas tile ataupun kertas tisu. Nah, teman-teman bisa pakai kertas tisu atau juga pakai kertas ininya lagi, dipotong kecil-kecil. Bikin nanti. Nah, karena ini udah dipotong-potong. Nah, nanti teman-teman, ini kan misal kita udah tusuk-tusuk nih si isiannya udah ditusuk-tusuk.
Nah, terserah mau bentuknya gini, mau gini aja. Nah, nanti di depannya ini kan kosong nih. Nah, kita bikin kayak gini. Ini kita gunting dulu supaya membentuk persegi. Nah, kayak gini. Nanti kita lipatnya kayak gini. Nah, pegang tengahnya, terus ininya ditarik ke sini, bentuknya kayak gini. Kayak apa ya? Namanya somai, ya kan? Kayak somai. Nah, nanti ujungnya ini bisa kita selotip biar bentuknya enggak copot. Nah, biar bentuknya kayak gini. Nanti kita pasang di sini, ya kan? Nah, mau banyak juga nggak apa-apa, biar gembul atau biar bentukannya tuh ngembang. Tuh. Nah, terus nanti kalau misalkan ini, nah mempersingkat waktu, nanti kan kalau kita mau nyoba, nah bentukannya kayak gini. Ini isiannya ada boneka sama bunga. Nah, sebenarnya kita bisa tambahin snack atau juga uang. Nah, di samping-sampingnya ini kan masih kosong nih. Kita bisa isi snack atau juga uang, atau kalau misalkan bunga asli bisa di depannya, nanti kita pindah. Nah, yang tadi ini kertas tisunya. Nah, kertas tisunya di sini, udah di depan. Ada dia buat nutupin yang ininya, buat tutupin. Nah, terus ini yang tadi pita. Nah, pitanya kita nanti bentuk pitanya nanti kita contohin bentuknya. Nah, nanti dilem di sini. Jadi deh di kertas-kertasnya. Nah, cara ngikatnya tuh ada di sini. Nah, ini bisa diikat pakai tali. Ini yang di belakang ini ke depan. Ini kan kalau dibuka ada talinya. Nah, kalau nggak pakai tali bisa pakai selotipnya aja. Kayak di apa ya? Ini di sampingnya. Ini kan kelihatan tuh ya. Ada selotipnya. Jadi di sini juga ada nih di bawah, karena kita biar rapi si belakangnya kita tutup kayak ini. Nah, itu teman-teman. Sampai sini gimana? Mau langsung coba atau ada yang ditanyain dulu? Nah, teman-teman, jadi nanti kita nggak bisa berdiri. Bisa. Nah, jadi teman-teman, nanti kita bikin kayak gini. Contohnya, kalau kita kan pakainya ini ada snack, ada beberapa sama bunga. Ya, biar lebih menarik. Jadi nggak kosong-kosong banget snacknya. Dan nanti biar lebih gembulnya itu pakai kertas tisu tadi. Nah, mungkin kita akan prakteknya setelah ini. Nah, kita istirahat dulu dan kita tutup dulu kegiatan kita pada siang hari ini, karena memang tadi penyampaian materinya sangat panjang. Tapi ngebuka nggak teman-teman, kayak tertarik nggak? Iya. Gimana nih teman-teman, tertarik nggak sama materi yang udah disampaikan tentang peluang atau bisnis buket bunga? Gimana? Tertarik. Kayak tertarik ya. Jadi menguntungkan nggak kalau misalnya kita udah bisa punya skillnya, kita jual, kita dapat untung. Nah, kita bisa buka peluang usaha buat teman-teman kita yang lainnya. Nah, mungkin setelah ini kita akan bikin buket bunganya, tapi kita akhiri dulu pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin cukup sekian penyampaian materi mengenai workshop kita pada siang hari ini, yaitu Magic of Bouquet, mengubah keahlian merangkai bunga menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Terima kasih kepada teman-teman. Nah, setelah ditutup, kita akan bikin buket bunganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.